Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dosen dan teman-teman semua. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mencoba menjawab terkait sesi 5 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Integrasi teknologi dalam pembelajaran di pendidikan dasar, bahwa kita tahu fenomena kehadiran AI seperti ChatGPT dalam dunia pendidikan memang menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dibahas. Dalam konteks pembelajaran, AI termasuk dalam inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar maupun alat bantu kerja, tergantung pada bagaimana penggunaannya dirancang dalam konteks pembelajaran itu. Adapun kelebihan ChatGPT dan AI dalam pembelajaran, menurut saya yang pertama, akses informasi yang cepat dan luas. ChatGPT mampu memberikan jawaban secara cepat dan luas, mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini sangat membantu siswa untuk memperluas wawasan, mendapatkan penjelasan alternatif, serta memahami materi yang belum dikuasai melalui penjelasan yang lebih personal. Kelebihan yang kedua, sebagai tutor virtual, dengan ChatGPT dapat berperan sebagai tutor atau teman belajar, terutama dalam membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat dijawab guru di kelas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan efisiensi guru. Guru dapat menggunakan AI untuk merancang soal, membuat rencana pembelajaran, mencari referensi ilmiah, atau bahkan mendapatkan inspirasi dalam menyusun media pembelajaran berbasis digital. Keuntungan yang keempat, pembelajaran berdiferensi. AI memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Siswa dengan gaya belajar atau kemampuan yang berbeda dapat mengakses materi yang sesuai dengan kebutuhan melalui AI, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain kelebihan, tentunya adanya kekurangan dan tantangan AI dalam pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, potensi ketergantungan dan plagiarisme. Salah satu tantangan utama adalah ketika siswa menjadi terlalu bergantung pada AI untuk menjawab soal yang diberikan guru. Jadi mereka menjawab soal tanpa berpikir kritis. Kedua, keterbatasan kontekstualisasi. Meski ChatGPT memiliki kemampuan menjawab banyak hal, AI belum tentu memahami konteks lokal atau nilai-nilai budaya yang melekat dalam proses pendidikan. Ketiga, kurangnya validasi jawaban. Jawaban yang diberikan AI belum tentu selalu benar atau sesuai dengan kurikulum nasional. Kelemahan yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang merata terhadap teknologi dan internet. Ini berpotensi memperlebar kesenjangan dalam pembelajaran jika AI dijadikan alat utama tanpa pendampingan alternatif. Selanjutnya, pengalaman dan bermanfaat AI di sekolah kami. Dalam prakteknya, saya pernah memanfaatkan ChatGPT untuk membantu siswa mencari ide proyek sains berbasis teknologi. Mereka saya ajak berdiskusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun bersama, kemudian menggunakan jawaban AI sebagai referensi awal. Namun, penting untuk menekankan bahwa siswa tetap harus mengolah kembali informasi tersebut menjadi proyek orisinil dan relevan dalam konteks lokal. Di sisi lain, saya juga menggunakan AI sebagai alat untuk menyusun soal latihan adaptif di mana tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan siswa saya. Selanjutnya, sikap saya sebagai pendidik bagaimana? Sebagai pendidik, saya memandang kehadiran AI seperti ChatGPT bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang harus disikapi secara bijak dan kritis. Tugas kita bukan menolak teknologi, melainkan mengarahkan penggunaannya agar memperkuat proses belajar. Bukan menggantikannya secara instan, pendekatan reflektif, edukatif, dan etis harus selalu menjadi landasan dalam memanfaatkan AI dalam pendidikan. Apabila digunakan secara proporsional, AI sebagai ChatGPT dapat menjadi bagian dari strategi pembelajaran abad ke-21 yang mendukung literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi yang terpenting. Peran guru sebagai fasilitator dan pendidik tetap tak tergantikan oleh mesin. Pertanyaan selanjutnya terkait video A Day Made of Glass 2 merupakan gambaran futuristik yang sangat inspiratif tentang bagaimana teknologi berbasis layar sentuh dan material kaca pintar atau smart glass terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia pendidikan. Video ini memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan sebagai
seamless dalam berbagai aspek dari rumah, transportasi, layanan kesehatan, hingga lingkungan belajar. Sebagai materi pengayaan, video ini menstimulasi kita untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam proses pembelajaran yang ada di masa depan. Teknologi yang sudah ditemui dan dimanfaatkan untuk sekarang, yang pertama laser sentuh interaktif. Di sekolah, layar sentuh sudah digunakan dalam bentuk smartboard atau interaktif whiteboard, yang menggantikan papan tulis konvensional dan memungkinkan pembelajaran yang lebih visual dan interaktif. Ini tentunya ada di sekolah-sekolahan yang sudah maju. Yang kedua, AR dan virtual reality VR. Meskipun belum umum di semua sekolahan, teknologi AR dan atau VR sudah digunakan dalam pembelajaran sains khususnya untuk menciptakan pembelajaran yang imersif. Ketiga, Internet of Things, konsep rumah dan sekolah yang saling terkoneksi melalui internet juga sudah mulai berkembang, seperti penggunaannya perangkat pintar yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Yang keempat, penggunaan tablet dan perangkat mobile. Ini mungkin yang baru diterapkan di sekolah kami. Dalam video, anak-anak belajar menggunakan layar kaca transparan yang portable. Saat ini kita menggunakan tablet atau Chromebook sebagai sarana belajar digital yang fleksibel dan mobile. Selanjutnya, persiapan apa saya sebagai pendidik menghadapi kemajuan teknologi? Yang pertama, tentunya meningkatkan literasi digital. Guru perlu terus belajar tentang perkembangan teknologi, baik melalui pelatihan formal, webinar, maupun komunitas belajar daring. Kedua, integrasi teknologi secara pedagogis. Teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi harus diintegrasikan dalam strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Tiga, mempersiapkan siswa menjadi pembelajar mandiri dalam dunia yang serba digital. Siswa harus dibimbing untuk mampu belajar secara mandiri, memilih sumber belajar, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Keempat, berpikir terbuka. Pendidik perlu menjalin kolaborasi dengan sesama guru, orang tua, bahkan praktisi teknologi agar bisa mengembangkan pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Yang kelima, mempersiapkan aspek karakter dan etika. Dengan teknologi yang makin canggih, aspek karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama harus semakin ditekankan. Jadi dalam video A Day Made of Glass itu tadi, pengingat bahwa masa depan itu bukanlah suatu yang jauh, tetapi sudah mulai hadir dalam kehidupan kita. Sebagai pendidik, kita harus siap menjadi bagian dari perubahan itu, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai pengaruh dan penjaga nilai dalam dunia yang semakin digital. Teknologi hanyalah alat dan kitalah yang menentukan bagaimana alat itu akan membawa manfaat sebesar-besarnya dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.